Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Widya Salwa dari kelas akuntansi angkatan 2019. Di pertemuan kali ini saya akan membahas neraca lajur. Definisi neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening. Jumlah yang dibutuhkan memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca lajur atau worksheet itu terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga untuk penempatan debit kredit. Penyusunan neraca lajur atau worksheet yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Fungsi neraca lajur, terdapat fungsi dari neraca lajur dalam sebuah perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kedua, dalam pencatatan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan, baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Ini tampilan neraca lajur yang akan kita praktekkan. Nah, ini saya udah bikin kolom-kolomnya. Untuk kode akun itu kita bisa isi sama dengan daftar akun yang ini. Terus kita enter aja. Nah, bakalan keluar kodenya. Terus kita tarik sampai bawah. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk nama akun kita bisa pakai rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya itu kita bisa klik yang ini A6, terus titik koma, kita pakai daftar akun. Yang ini kita klik 2 kali, terus titik koma lagi, kita pilih kolom kedua, habis itu false. Kurung, enter. Nah, ini bisa kita tarik juga. Nah, kayak gini. Selanjutnya itu untuk pos saldo, kita juga pakai VLOOKUP. Untuk lookup value-nya itu sama A6. Terus table array-nya itu pakai daftar akun juga. Daftar akun. Titik koma lagi, kita pakai kolom ketiga, terus false. Tutup kurung, enter. Terus kita tarik deh. Nah, selanjutnya itu kita ke neraca saldo. Ada debit dan kredit. Ini rumusnya tuh panjang. Rumusnya itu kita ketik sama dengan terus if. Nah, setelah itu kita klik ini C6 debit. Setelah itu kita klik sama dengan petik atas, kita ketik debit, petik atas lagi, terus titik koma. Setelah itu kita ketik sum if. Nah, ini yang ada di pertama. Terus setelah itu untuk range-nya itu kita ke akun, kita pilih kolom ini, kita klik header yang A. Setelah itu titik koma, kita pilih ini kolom yang A6. Setelah itu titik koma, kita pilih akun yang ini, header-nya kita klik aja. Terus setelah itu kita tutup kurung. Nah, terus kita buka tanda kurang. Di situ kita ketik sum if lagi. Ini bisa di copy paste aja sih dari sini. Ini kita copy paste aja. Terus kita paste di sini. Setelah itu tanda plus
kita ketik sum if lagi. Terus di dalam buka kurungnya itu kita ke jurnal umum. Ini sebelumnya sheetnya udah aku geser. Jurnal umum, kita klik header yang B. Setelah itu titik koma. Kita ke neraca lajurnya. Terus untuk neraca lajurnya itu kita pilih yang A6. Ini. Setelah itu titik koma. Kita ke jurnal umum lagi. Kita pilih yang kolom E, debit. Karena ini debit. Terus kita tutup kurung. Itu kita kurang. Kita ketik sum if lagi. Ini nih. Terus di dalam sum if itu, di jurnal umum kita pilih yang B ini. Terus titik koma. Kita ke neraca lajur lagi. Ini punya kita. Terus ini masukin yang ini. Setelah itu titik koma lagi. Kita ke jurnal umum lagi. Terus kita pilih yang kredit. Nah, tutup kurung. Habis itu kita ketik titik koma sampai 0, tutup kurung. Kita enter. Nah, ini kita ubah dulu ya ke accounting. Nah, setelah itu kita masukin rumus dulu ke si kredit dulu deh. Kalau enggak, ini kita bisa copy paste aja. Copy, habis itu kita ke kolom kredit. Kita paste. Nah, untuk bacaan debit ini kita bisa ganti jadi kredit. Kredit. Nah, terus di sini yang jurnal umum E itu kita ganti huruf F karena F itu kan kolomnya si kredit. Jadi kita tuker F. Nah, kemudian yang di sini F itu kita tukar jadi E. Kita enter. Nah, terus kita ubah dulu jadi accounting. Nanti tinggal ditarik deh. Nah, ini hasilnya kalau udah ditarik. Nah, mungkin kita bikin kolomnya dulu. Nah, terus di situ ini kurang. Terus kita bikin. Nah, terus kita bikin kolom di sininya nih. Buat jumlahnya kita warnain kali ya. Kayak gitu. Terus ini juga. Kayak gini ya. Nah, kalau udah kita jumlahin dulu. Kita bikin total dulu deh. Total. Situ di sini kita pakai sum. Terus kita blok dari atas. Bentar. Terus kita geser deh. Nah, sama. Terus lanjut kita ke pos saldo. Untuk pos saldo itu pos laporan, maaf. Pos laporan itu kita pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya itu kita pakai A6 ini, titik koma. Kita pakai daftar akun juga. Daftar akun ini, titik koma. Kita pakai kolom keempat, terus titik koma lagi pos. Tutup kurung, enter. Nah, ini langsung keluar kan. Kita klik 2 kali, langsung keluar semua. Nah, selanjutnya itu untuk laba rugi di debitnya itu rumusnya kita pakai if. If. Nah, logical test-nya itu kita pakai F6. Ini nih, si neraca. Terus, kita ketik manual sama dengan ketik atas laba rugi. Ketik atas lagi, terus titik koma.
kita masukin ini, yang debit di neraca saldo. Terus habis itu titik 2, kita ketik 0. Itu kita tutup kurung. Ada. Nah, kita ubah dulu kali ya ke accounting. Habis itu kita klik dulu kali. Nah, ini dia hasilnya. Bisa. Terus selanjutnya itu di kredit juga rumus sama kayak gini. Tapi bedanya nanti kita ambil dari sini. Jadi gini. Sama dengan if. Nah, kita pilih yang ini. Terus logical testnya itu kita pilih F6 di sini. Titik enggak. Kita sama dengan terus ketik atas, kita ketik laba rugi. Di situ titik koma, kita pakai titik atas dulu, habis itu baru titik koma, terus pakai ini nih yang kredit, kita pakai yang di E6, terus kita ketik 0, tutup. Nah, deh, terus kita ubah dulu ke accounting, habis itu kita klik 2 kali. Nah, keluar. Kita gedein lagi kali ya. Ini kemudian. Nah, selanjutnya itu di neraca. Di neraca itu juga sama, pakai if juga. Yang beda itu cuman kalau tadi kan ketiknya sama dengan laba rugi, ini tuh diganti neraca. Jadi sama dengan if. Terus logical testnya itu ini. Situ sama dengan ketik atas, kita ketik neraca. Ketik atas lagi, titik koma. Selanjutnya itu kita pakai yang di sini. Debit yang di neraca saldo, titik koma lagi, 0. Terus tutup deh. Enter. Kita ganti dulu ke accounting. Itu diginiin. Nah, setelah itu kita ke sini pakai if juga. Ini. Terus logical testnya itu kita pakai yang ini. Sama dengan ketik atas, neraca, ketik atas lagi, titik koma, terus pakai yang di kredit ini, titik koma lagi, 0, tutup kurung, enter. Terus kita ubah dulu kan ke accounting, habis itu klik 2 kali. Nah, ini hasilnya udah keluar. Terus, habis itu kita jumlahin. Kita jumlahin sum. Terus kita pakai ini. Nah, habis itu kita blok semuanya. Nah, enter. Terus ini juga, ini kita bisa geser aja sih. Gini. Nah, setelah itu, ini kan nggak balance. Jadi kita balancing dulu. Kita ini, klik ini, itu dikurang ini. Enter. Kalau yang ini, sama dengan, kita klik yang ini, kurang, sama yang ini. Enter. Nah, habis itu, jumlahnya, kita jumlahin kan. Pakai sum. Terus ini. Nah, ini tinggal diturunin aja deh sama dengan. Terus ini sama dengan klik ini. Enter. Yang ini kita jumlahin. Sum lagi. Kita blok ini. Enter. Nah, untuk yang ini juga kita turunin. Udah deh selesai. Nah, sekian pembahasan neraca lajur dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.